Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukru lillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum saya lanjutkan, ini saya lihat para seniman budayawan, silakan duduk di atas panggung. Mas Hengki Ternando, Mbak Kamelia Malik, Mbak Baby Selvia, duduk di atas panggung. Ya. Kalau belum makan, makannya nanti. Ayo Mas Hengki, cepat-cepat, sudah dimulai. Terlebih dahulu, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dari pers nasional, baik cetak, elektronik maupun media online, pada konferensi pers seratusan tokoh bangsa hari ini. Prof. Amir Santoso, naik ke panggung cepat. Di sini nggak boleh pelongo-pelongo. Pada hari ini, ya, walaupun disebut 100 tokoh bangsa, namun yang hadir lebih dari 100. Bahkan yang tercantum di naskah pernyataan berjumlah 135 semata-mata karena waktu hingga tadi malam. Namun kami yakin dan ternyata pada hari ini juga banyak tokoh yang namanya tidak tercantum atau akan dicantumkan kemudian juga ikut hadir. Ini saya lihat di samping saya nih, sahabat saya nih, Profesor Egy Sujana. Wah, yang malang melintang di pengadilan. Dan banyak tokoh lain yang izinkan saya tidak sebut namanya satu persatu. Dan kami yakin di luar sana, dari Merauke hingga Sabang, dari timur hingga barat, ribuan bahkan jutaan rakyat Indonesia bersetuju dengan kami ini. Maka pada kesempatan ini, konferensi pers perdana Gerakan Pemilu Bersih, pernyataan kami sebut 100 tokoh. Itu hanya kata simbolik, tidak persis 100, tapi lebih dari 100, ribuan, dan saya sebut tadi jutaan yang akan bersetuju dengan kami. Saya akan menyilakan nama-nama yang saya sebutkan tadi untuk membacakan pernyataan secara bergantian, dan khusus butir keempat kami akan lantangkan, suarakan secara bersama. Ya. Dan setelah itu izinkan, ya, dengan permohonan maaf kepada para tokoh, ya, saya akan menyilangkan 6 tokoh, ya, untuk memberikan penjelasan, elaborasi dan refleksi sekitar 3 sampai 5 menit, ya, setelah pembacaan pernyataan itu nanti. Oleh karena itu, saya akan silakan, ya, kepada yang telah disebut namanya tadi untuk membacakan pernyataan ini, dimulai dari tokoh pemuda atau mahasiswa mantan Presiden BEM Institut Pertanian Bogor dan Presiden BEM Universitas Negeri Jakarta, dan selanjutnya, ya, mohon jangan salah dan mic-nya diestafetkan. Saya silakan. Mungkin sambil berdiri yang membaca, ya. Ya. Oh, mic di sana, mic. Tolong ada mic di sana di kiri kanan. Oh, ini mic ini nih. Ada di depan.
Yang berikutnya siap berdiri juga. Dengan suara lantang, Mas Rahman. Remi ya. Ini Rahman. Oh ya. Poin 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan 100 tokoh menolak pilpres curang, terstruktur, sistematis, dan masif. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, mencermati dengan sesama penyelenggaraan Pilpres 2024, sejak dari masa persiapan atau pencalonan presiden dan juga wakil presiden, proses pencoblosan hingga perhitungan suara baik quick count di televisi maupun real count oleh kami sebagai warga negara yang peduli Pilpres bersih berdasarkan prinsip kejujuran dan keadilan menyatakan: 1. Pilpres 2024 mengalami kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Hal demikian ditandai antara lain: poin A, adanya daftar pemilih tetap atau DPT bermasalah melibatkan sekitar 54 juta pemilih, seperti yang diajukan oleh pihak tertentu ke KPU, yang tidak diselesaikan dengan baik. Poin B, terjadinya berbagai bentuk intimidasi, tekanan, bahkan ancaman terhadap rakyat, pengerahan aparat pemerintahan untuk mendukung paslon 02. C. Pemberian bantuan sosial menjelang hari pencoblosan baik dalam bentuk uang tunai maupun beras kepada masyarakat bawah yang sesungguhnya harus bersifat impersonal, dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi dan beberapa menteri untuk mengarahkan pemilih kepada paslon 02 adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang nyata. Dilanjutkan, Mas Remi, ada? Coba seorang tokoh perempuan, pemuda, baca. Kasih mic, berdiri, harus dikasih mic. Ya, itu mic di depan. Masuk. D. Keberpihakan nyata Presiden dan jajarannya guna mendukung partai dari atau paslon 02. E. Pencoblosan dini untuk paslon 02 di beberapa tempat di dalam maupun di luar negeri diberitakan luas di media massa. F. Penggelembungan perolehan suara untuk kemenangan paslon 02 sehingga perolehan suaranya melebihi jumlah pemilih di banyak TPS akibat kesalahan pemindahan data yang diakui sendiri oleh KPU terjadi di sekitar 3.000 TPS. Dan G. Berdasarkan keterangan para ahli, adanya indikasi rekayasa kecurangan melalui IT KPU yang servernya berada di luar negeri dan dirancang by design menguntungkan paslon 02. Iya, silakan butir 2, Mbak Sabriati, Mbak Mufida berdiri, Mbak Ida. Dan khusus butir 2 akan kami ikuti secara bersama-sama. Tolong dibaca sepenggal-penggal. Ayo berdiri yang baca, nggak usah pakai mic ya. 2. Berdasarkan bukti, indikasi dan dugaan kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut, kami dengan penuh kesadaran dan keyakinan menolak hasil pemungutan dan perhitungan suara Pilpres yang sedang berlangsung dan kelanjutannya.
pelaksanaan Pilpres 2024 pelaksanaan Pilpres 2024 telah menyimpang dari ketentuan hukum telah menyimpang dari ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan perundang-undangan yang berlaku dan etika politik berdasarkan agama dan budaya bangsa, khususnya prinsip kejujuran dan keadilan. Silakan butir 3, Pak Doni, Pak Syukri, Syafril, Pak Juju secara bergantian. Berdiri, Pak. Ya. Pak Sutoyo dulu 3A. 3. Enggak usah dibaca. Sehubungan dengan itu, kami mendesak A. Dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU. B. Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggaran. C. Pengulangan perhitungan suara berdasarkan hasil pemungutan suara di TPS yang telah diverifikasi keabsahannya secara terbuka dan transparan di tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. Pak Juju. Pakai mic karena direkam. Ulangi. D. Penghentian pengumuman hasil hitung cepat atau quick count dan hasil hitung real atau real count oleh KPU sampai adanya penyelesaian masalah. Ya. Butir 4 oleh tokoh buruh. 4. Mendukung usulan berbagai pihak agar DPR RI menggunakan hak angket penyelidikan terhadap penyelenggaraan pemilu Pilpres 2024 agar proses pengusutan kecurangan bersifat komprehensif, baik hukum maupun politik. Dari hasil penggunaan hak angket tadi, kami mendukung setiap penegakan konsekuensi hukum atas para pelaku pelanggaran, termasuk jika berakibat pada pemakzulan Presiden. Ya. Ya. Nomor 5, silakan para tokoh agama. Kiai Muhyiddin Paulus, ya, atau Gus Am jika hadir. Ya, 5. Sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kecurangan Pilpres terstruktur, sistematis, dan masif, kami menolak secara kategoris penyelesaian sengketa Pilpres 2024 melalui Mahkamah Konstitusi yang kami yakini tidak bersikap adil, objektif, imparsial, dan tidak akan lepas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Demikianlah sikap dan pandangan kami sebagai bagian dari rakyat cinta kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Semoga Allah yang Maha Kuasa menyelamatkan bangsa dan negara dari malapetaka, ketamakan berkuasa, dan melanggengkan kekuasaan dengan menggunakan segala cara. Jakarta, 21 Februari 2024. terima kasih para tokoh yang telah membacakan pernyataan bersama secara bersama dan bergiliran. Khusus naskah ini baru sempat ditandatangani oleh 135 tokoh. Namun masih banyak lagi yang akan menyusul. Oleh karena itu, kata 100 yang tercantum di spanduk di belakang kami ini bermakna simbolik. Bisa 100.000,
bisa 100 juta. Khusus yang hadir kali ini terdiri dari berbagai kalangan. Karena waktu saya tidak akan mengenalkan satu persatu, namun hanya ingin menyebut kalangan atau kelompok dari tokoh bangsa. Terdapat sejumlah tokoh agama, khususnya agama Islam, agama Katolik, dan ada juga dari Protestan, termasuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang ikut membacakan tadi, dan sejumlah kiai baik dari Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Saya tidak tahu berapa orang yang sempat hadir. Secara khusus saya menghargai Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Zahra, tokoh NU, dan juga beliau selain guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga memimpin organisasi Ittihad Persaudaraan Imam Masjid seluruh Indonesia, yang saya mohon kesediaan di akhir pertemuan akan memimpin kita membaca doa. Ada juga Kiai Haji Ahmad Juanda, pengasuh pesantren besar Darussalam di Subang yang dari Jawa Timur. Ini Gus Am sudah datang. Ini zuriyah atau keturunan pendiri NU, siapa lagi dan lain sebagainya. Dan yang di samping saya yang membacakan bagian akhir dari pernyataan Bapak Paulus Yanwar, sudah saya kenalkan tadi, tokoh komunitas umat Katolik, pernah menjadi ketua umum Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI, dan lain sebagainya. Ini kalangan tokoh agama. Juga ada kalangan akademisi, ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai kampus. Bahkan banyak yang bersetuju, khususnya dari Yogyakarta yang belum sempat hadir. Antara lain Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, tercantum namanya. Profesor Dr. Rahmat Wahab, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Profesor Naimah dari UIN Sunan Kalijogo, Profesor Muhammad Hirzin, ada tadi ya, guru besar UIN Sunan Kalijogo, dan masih banyak lagi ada tercantum namanya. Dan juga sempat hadir nih Profesor Dr. Lukman Hakim, guru besar Universitas Indonesia dan pernah menjadi ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mohon dikenal, angkat tangan Mas Lukman. Profesor Dr. Didin S. Damanhuri, saya nggak tahu S-nya apa. S3, S4, guru besar di Institut Pertanian Bogor. Siapa lagi dari para cendekiawan? Banyak ya. Ada Dr. Said Didu. Ada Profesor Dr. Hafid Abbas, tolong angkat tangan. Beliau guru besar Universitas Negeri Jakarta dan sekarang masih menjabat Ketua Senat UNJ dan juga Dewan Senat Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Dan kita kenal terakhir beliau adalah Ketua Komnas Hak-Hak Asasi Manusia, Komnas HAM Republik Indonesia. Mohon maaf saya tidak bisa lihat satu persatu nih dari kalangan cendekiawan, ilmuwan. Profesor Dr. Amir Santoso, guru besar FISIP Universitas Indonesia. Namun yang perlu saya kenalkan, beliau ini orang Madura. Apa? Iya, Dr. Roy Suryo, KMRT. Ini bisa juga
ilmuwan di kampus, tapi juga beliau adalah ahli IT dan ada tercantum namanya di sini, dan nanti saya akan minta untuk berbicara. Itu antara lain dari kalangan akademisi, ilmuwan dan cendekiawan. Namanya banyak lihat di sini. Ada Profesor Dr. Husnan B. Fanani, perlu saya sebut. Beliau ini mantan duta besar RI di Azerbaijan dan juga akademisi di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pak Teguh, naik ke panggung. Makan nanti belakangan. Ini pengacara. Sekaligus juga lah saya kenalkan banyak pakar hukum termasuk advokat atau pengacara yang bergabung. Bahkan mereka memiliki atau menggerakkan gerakannya sendiri yang hadir dari Tengku Nasrullah yang baru naik panggung, dan juga ada Profesor Dr. Egy Sujana. Ini apa ya? Bintang pengadilan. Siapa lagi pakar hukum, tokoh hukum? Prof. Doni baru dah. Mana? Oh iya, yang di panggung dulu. Yang pakar hukum di sini banyak. Juju tadi yang baca juga pengacara dan lain sebagainya. Mana? Oh, Pak Jamari Lubis. Oh iya, ini pengacara yang sudah pindah dari dunia hitam ke dunia putih karena beruban. Oh, Mas Rizal Fadila. Yang tiada hari tanpa tulisan. Dan sebagian tulisannya bersifat surat cinta kepada Presiden Jokowi. Oke. Juga hadir di tengah kita ini kalangan militer, para purnawirawan TNI maupun Polri yang jumlahnya saya pernah dengar tidak kurang bahkan lebih 200. Ya, nanti akan dijelaskan sendiri. 200 itu jenderalnya. Oh, 200 jenderalnya. Kalau angkatannya ribuan. Kalau kolonelnya ribuan katanya. Panglima Pamen, Panglima Menengah ya, yang dikoordinasikan oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fakhrul Razi. Ini sahabat baik saya. Assalamualaikum. Ini orang Aceh. Ya, saya kenal beliau menonjol dulu sebagai Kasum Abri, tapi juga pernah menjadi Wakil Panglima Abri, pernah menjadi Gubernur Akabri. Saya ingat karena saya diundang ke sana untuk kuliah umum. Dan yang tidak kalah menariknya, mungkin punya harga di ukhrawi nanti, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ini ada Pak Aklani, ada Jenderal Ugroseno, punya banyak ya. Oh, Maijen Sunarko, mantan Danjen Kopassus, ya, dan lain-lain. Itu dari polisi. Iya, Pak Ugroseno, mantan Wakapolri. Ya. Kemudian perlu saya sebut kalangan aktivis perempuan dari berbagai organisasi perempuan, ya, jumlahnya puluhan, dan lembaga-lembaga perempuan. Ya, saya mohon maaf tidak menyebut satu persatu, kecuali mungkin satu dua. Dr. Sabriati Aziz, ya, beliau ini Presidium Badan Musyawarah Indonesia, BMIWI, Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia. Ini yang baru datang, Profesor Rias Rashid. Ya, mohon naik ke panggung. Ya, ya, beliau mantan menteri, apa sih menterinya? Otonomi daerah. Otonomi daerah, bukan Mendagri. Iya, banyak jenderal ya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Kalangan lain, ya, apa? Oh, kalau Dr. Abdullah Hilmahua ini apa kategorinya ya? Akademisi, pemerhati sosial kebangsaan. Yang paling jelas beliau kan apa? Penasehat ya? Penasehat KPK. Yang tadi
membisikkan pada saya berbahagia sudah memasukkan penjara seseorang ya, nggak usah saya sebut. Tapi saya bilang jangan berhenti perjuangannya hanya sampai di situ. Mana Bang Abdullah Hamakuang ya? Oh di sana ya. Juga hadir bersama kita di tengah kita ini sejumlah seniman dan budayawan, khusus seniman budayawan berdiri. Mbak Mia, Kamelia Malik, Hengki Tanando, Baby Selvia, Mas Dwiki Darmawan mana? Oh iya, inilah seniman budayawan yang punya barisan sendiri. Kalangan buruh, baik Ketua Umum KSPSI sudah tadi membacakan, Dr. Jumhur Hidayat, Mbak Mira Sumirat, Mas Sabda, ada yang datang? Berdiri Anda. Tadi diminta bicara tadi, ya. Mas Sabda Alam, bukan ya. Ini tokoh buruh dan lain sebagainya. Tokoh perempuan tadi sudah saya sebut. Silakan duduk, ya. Kalangan mana lagi ya? Bukan kalangan. Mungkin cukup kalangan muda, pemuda. Ya, yang hadir silakan berdiri. Tadi mantan ketua BEM, juga dari ormas-ormas pemuda. Ringkasnya banyak sekali kalangan yang mendukung gerakan ini. Hanya karena waktu saya tidak bisa mengenalkan satu persatu lebih lanjut. Maka selanjutnya sebelum tanya jawab, izinkan saya mengundang dan memohon kesediaan, mohon maaf dibatasi 6 orang ya.